Halo guys, selamat datang di channel aku. Jadi kali ini aku bakal ngebahas soal thrifting. Penasaran banget kan? Jangan lupa simak videonya sampai akhir ya. Di sini aku bakal ngebahas tips and trick memulai bisnis thrifting. Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku bakal kasih tahu apa sih thrifting, pengertian thrifting. Nah, jadi menurut aku thrifting itu yaitu kegiatan membeli barang bekas, apapun itu ya, bisa baju, sepatu, tas, dan lain sebagainya. Tapi tanda kutip ya, bukan berarti barang tersebut tidak layak pakai ataupun jelek. Justru biasanya barang yang dijual itu bagus banget kayak gitu. Teman-teman pasti nggak asing ya dengan bahasa thrifting. Mungkin teman-teman juga udah pernah beli thrifting, bahkan ada juga teman-teman yang sudah menjalani bisnis thrifting kayak gitu ya. Nah, tips yang pertama yaitu cari supplier yang pasti-pasti aja. Di sini dalam kita mencari supplier atau kita membeli barang thrift yang bakal kita jual, ada dua cara, yaitu yang pertama online dan offline. Nah, kita bahas dulu yang offline ya guys. Kalau yang offline itu gampang banget. Kita bisa datang ke store thrift atau ke supplier yang langsung, ke gudang supplier yang langsung. Kita bisa langsung lihat ya, kita bisa langsung sortir barangnya, kita bisa langsung lihat model-modelnya, bahkan di situ kita bisa langsung negosiasi harganya. Lebih mudah di offline ya. Kita bisa cari ke pasar, kita cari yang jual thrift, abis itu kita sortir satu-satu, kita beli produknya, kita bayar produknya. Nah, yang kedua yaitu kita bahas membeli barang thrift secara online. Nah, kalau secara online ini kita harus banyak banget hati-hati guys. Kenapa? Karena namanya online ya, pasti ada juga yang punya niat jahat ataupun punya niat buruk untuk menipu. Jadi kita harus hati-hati dalam memilih produk ataupun supplier yang kita dapatkan secara online. Nah, dalam memilih supplier di Instagram kita juga perlu hati-hati guys, karena supaya kita tidak terkena tipu dengan akun-akun penipuan yang sudah beredar di Instagram. Nah, kita juga bisa ketahui ciri-ciri akun penipuan yang ada di Instagram. Yang pertama, biasanya captionnya itu sama semua, di setiap postingan itu captionnya sama. Yang kedua, harganya tuh murah banget, fotonya bagus-bagus dan harganya bener-bener murah, nggak sebanding dengan harga-harga yang biasanya. Setelah itu yang ketiga, komentarnya dibatasi. Kita tidak akan bisa komentar di setiap postingannya, karena supaya orang-orang yang sudah terkena tipu itu tidak bisa komentar dan tidak bisa memberitahu kepada orang-orang yang lain bahwa akun tersebut adalah penipuan. Seperti itu ya guys. Kurang lebihnya ciri-cirinya seperti itu. Nah, jadi ini yang aku bilang tadi, cari supplier yang pasti-pasti aja. Jadi kalau kalian pengen belinya melalui Instagram, melalui online ya, kalian bisa lihat supplier yang benar-benar udah pasti. Intinya dia itu akunnya real dan tidak penipuan kayak gitu. Udah banyak testimoninya, postingannya benar-benar real, bisa kita komentari. Nah, tips yang kedua yaitu buatlah video promosi ataupun foto promosi yang menarik. Nah, namanya juga kita jualan thrift ya, satu modal satu produk, jadi kita benar-benar harus rajin untuk buat konten. Bisa kalian fotokan bajunya atau produknya satu-satu, bisa juga kalian videokan, nanti customer bisa screenshot, setelah itu kirim ke kalian untuk pesanannya. Nah, untuk membuat video promosi atau foto promosi yang menarik, kalian juga harus memiliki background yang menarik, setelah itu pencahayaan yang mendukung ya, supaya produknya terlihat lebih bagus dan lebih menarik. Jadi setelah itu kalian juga harus sering-sering posting supaya kalian bisa closing. Nah, di sini aku mau kasih contohnya untuk foto promosi yang aku buat. Nah, kayak gini contohnya. Ini aku cuman model backgroundnya tuh tembok aja guys. Jadi untuk kalian yang belum nemu background yang bagus untuk fotonya, kalian bisa cantolin bajunya di tembok, setelah itu kalian potret. Setelah itu bisa kalian edit pakai aplikasi. Nah, ini aku editnya pakai Canva ya guys. Bisa kalian coba aja. Di situ Canva tuh udah banyak banget fitur-fitur yang bagus untuk mengedit foto. Jadi intinya pencahayaannya yang terang supaya bajunya itu kelihatan jelas dan bagus. Ingat ya, namanya juga jualan thrift. Kalau nggak posting nggak akan closing. Jadi kalian bener-bener harus rajin posting. Setiap hari harus rajin buat konten supaya jualan kalian lebih menarik.
Nah, tips yang terakhir yaitu niat, optimis, dan berdoa. Namanya juga kita jualan baju thrift, kita benar-benar harus niat. Dari awal kita cari suppliernya, setelah itu kita fotokan bajunya satu-satu, videokan bajunya satu-satu, itu benar-benar harus niat. Sementara kita juga harus buat konten setiap hari, itu perlu niat gitu ya guys. Setelah itu kita harus optimis bahwa apa yang kita jual, apa yang kita usahakan saat ini, itu pasti bakal berhasil. Nah, kita harus yakin dan optimis, kita yakin saja apa yang kita lakukan, apa yang kita usahakan pasti akan ada hasilnya. Apalagi kita mengusahakan dengan baik dan tulus, pasti akan ada hasilnya suatu saat nanti gitu ya guys. Jadi istilahnya kita harus rajin posting supaya kita bisa closing. Kita yakin aja dulu, pasti semua itu akan ada hasilnya. Oke, setelah itu kita jangan lupa berdoa. Jadi yang pertama kita punya niat, kita juga harus menjalani niat itu atau tujuan kita, berusaha semaksimal mungkin, dan jangan lupa berdoa juga. Jadi supaya semuanya itu seimbang kayak gitu ya. Jadi ini aja tips dari aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya, supaya aku lebih semangat lagi buat kontennya. See you.